Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam jabatan tahap 4 Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Jayadi, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih tahap 4 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254041311012. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Ridwanullah NW Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kelas 2 dengan materi sholat berjamaah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua? Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Ada yang belum mandi? Sudah. Saya semuanya sudah ada, sudah cantik. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan absen. Yang pertama, Al-Aqiyadi, pelajaran fikih. Namun sebelum mulai, biar tidak mengantuk, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran fikih. Pada semester 1 kita telah belajar tentang sholat fardu. Jadi sebagaimana yang kita pelajari sholat, apa pengertian sholat? Ada yang masih ingat? Jadi sholat itu secara bahasa artinya doa. Dalam sholat itu kita berdoa, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat secara istilah adalah serangkaian perkataan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat dan memenuhi syarat tertentu. Jadi itu namanya sholat. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sedangkan pada hari ini kita masuk semester genap dan akan membahas tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat jamaah?
sholat semuanya sudah tahu. Jamaah itu artinya banyak. Berarti yang sholat jamaah itu adalah sholat yang kita kerjakan secara bersama-sama. Itu adalah sholat berjamaah. Namun apa tujuan kita mempelajari sholat? Jadi tujuan kita adalah agar kita terbiasa, agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan terbiasa melaksanakannya di masjid maupun di musola. Jadi itu tujuan kita untuk belajar sholat berjamaah. Pengertian sholat jamaah itu adalah sholat yang kita kerjakan secara bersama-sama, terdiri atas imam dan makmum. Jadi yang disebut dengan sholat berjamaah itu adalah minimal 2 orang, banyaknya tidak ditentukan. Jadi sholat berjamaah itu terdiri minimal ada imamnya, ada makmumnya, sedangkan banyaknya tidak ditentukan. Berapapun jumlah sholat berjamaah itu lebih baik, lebih banyak lebih baik. Itu praktik sholat berjamaah. Nah, kemudian apa keutamaan sholat berjamaah? Jadi di antara keutamaan sholat berjamaah adalah mendapatkan pahala lebih banyak daripada sholat sendirian. 27 derajat pahala orang yang melaksanakan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaati tafdalu sholatal fardhi bi 27 darajah." Sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian syarat menjadi imam. Jadi yang pertama syarat menjadi imam itu balik dia. Yang pertama laki-laki. Imam itu harus laki-laki. Jika makmumnya ada ya laki-laki. Boleh nggak perempuan jadi imam? Boleh, asalkan makmumnya itu perempuan. Syarat menjadi makmum. Apa syarat menjadi makmum? Yang pertama apa itu? Baca. Berniat mengikuti imam. Itu karena jadi makmum harus mengikuti imam. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Nah, yang pertama apa itu? Nah, imam berdiri di depan, jangan suruh imam di belakang. Kemudian bagaimana sikap kita ketika sholat berjamaah? Apa? Miranda, mana punya? Jadi sikap kita saat sholat berjamaah itu harus tenang dan khusyuk. Itu materi tentang sholat berjamaah. Nah, karena kita sudah membahas tentang materinya, sekarang untuk menambah pengetahuan kita, mari kita akan sama-sama melihat video tentang sholat berjamaah. Ya, silakan lihatnya. Perhatikan posisi imam, posisi makmum lagi, posisi makmum perempuan. Nah,
Alhamdulillah kita sudah sama-sama melihat video tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat poster. Tadi video, sekarang kita praktek pembuatan poster sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah posternya sudah jadi. Nah, mungkin dari poster-poster yang kalian buat ini, mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok yang lain. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ayo, silakan Nabila. Ya, jadi pertanyaan ke kelompok berapa itu? Ya, pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, itu kenapa makmumnya ada di belakang satu itu? Oh ya, jadi kelompok 1 sengaja membuat salah satu contoh saf yang salah, katanya untuk sebagai bahan pembelajaran. Seharusnya yang benar adalah ini maju ke sini, ya, tidak boleh di belakang sendirian. Padahal safnya baris masih kosong, itu harus maju. Jadi itu dari kelompok 1 sengaja membuat poster saf yang salah sebagai bahan pembelajaran, katanya. Nah, kemudian, nah ini juga contoh saf yang salah. Ini contoh saf yang salah ini. Contoh saf yang benar kayak gini. Ini salah, jarak ini. Nah, ini juga salah. Yang mana contoh saf yang benar? Nah, yang ini. Kelompok 3 membuat contoh poster urutan sholat berjamaah yang benar. Nah, imam di depan, makmum di belakang, dan shofnya pun rapi, lurus, rapat. Nah, jadi itu supaya ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah kita tidak salah dalam mengambil posisi saf. Ada yang punya ponsel 2? Nah, materi tentang sholat jamaah sudah kita bahas. Nonton video tentang sholat jamaah sudah. Pembuatan poster sholat berjamaah sudah. Lembar kerja peserta didik juga sudah. Nah, sekarang untuk lebih sempurnanya kita praktik untuk sholat berjamaah. Nah, untuk praktiknya saya minta untuk kelompok pertama, kelompok 1. Ayo. Kita Muslimin Daud, Namun Laki Al-Abiyadi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kita sama-sama melihat praktik sholat berjamaah. Ya, kalian praktikkan. Nah, dari penglihatan kalian, apa yang kalian lihat tadi saat teman kalian praktik sholat berjamaah, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, Sandra, silakan. Ya. Ya. Jadi kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Tadi pas praktik sholat subuh tadi, kenapa tidak membaca qunut daun? Itu ditanya. Tidak hafal, belum hafal. Ya. Andra jawabannya belum hafal. Terus jawaban kedua apa tadi? Kenapa? Apakah sah sholat atau tidak? Jadi apakah pertanyaan kelompok 2 tadi pada kelompok 1, kenapa tidak memakai qunut? Jadi tadi katanya kalau kalian tidak hafal atau belum hafal doa qunut. Bagaimana sholatnya? Apakah sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Kenapa? Karena hukum qunut atau membaca qunut itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi doa qunut itu bukan termasuk rukun sholat. Sehingga kalau qunut itu lupa kita
kerjakan atau tidak kita baca, maka sholat subuh kita itu tetap sah. Sampai di sini bisa dipahami Sandra Setiawati? Nah, sudah jelas kan? Ya, jadi itu. Kalau jangan sampai karena belum hafal wudhu tidak mau sholat subuh. Kalau guru saya tidak pernah sholat subuh. Kenapa? Alasannya karena saya belum hafal wudhu. Itu bukan alasan itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita sholat subuh gara-gara belum hafal. Jangan. Tapi sholat walaupun belum hafal wudhu tetap atau kita harus tetap sholat. Karena sholat subuh kita tetap sah walaupun kita tidak membaca wudhu. Kemudian kira-kira semuanya sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Sudah dikasih untuk penguatan materi. Jadi kita harus ingat kembali sebelum kita tutup. Jadi yang pertama, sholat berjamaah itu adalah sholat yang kita kerjakan secara bersama-sama. Lagi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi sholat jamaah itu terdiri atas imam, makmum. Berapa jumlah orang yang disebut dengan sholat berjamaah? Jumlahnya minimal 2 orang. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 dan seterusnya. Itu tentang sholat berjamaah. Tetapi ala sholat ingat itu, aku anak soleh harus rajin sholat, rajin ngaji, bakti kepada orang tua yang lain sebagainya. Nah selanjutnya mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Asr. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.